Di sana Ivan masih setia berdiri mendengarkan kata-kata yang dikeluarkan tuannya. Aku menikahinya hanya karena sebuah kesalahpahaman. Belum adanya rasa cinta di antara kami. Bahkan saya dan dia pun tidak tidur satu kamar. Fakta baru yang diketahui Ivan, membuatnya yakin jika ada keterpaksaan di dalam pernikahan Tuan Leonard dan Nona Kinara. Mohon ampun Tuan, apakah Anda nyaman bersamanya? Atau perlukah saya mengurus semua masalah Anda, membersihkan nama Anda dan Nona itu? Untuk apa? Menoleh secara tiba-tiba. Membuat Ivan sedikit tertunduk. Maaf, agar Tuan dan Nona Kinara bisa terlepas dari jeratan pernikahan terpaksa ini Tuan. Leon kembali menatap lurus ke dinding kaca, ia paham tentang kekhawatiran sekretaris Ivan kepadanya. Sempat aku berpikir demikian Ivan, ucap beliau. Tapi aku tidak tega dengannya, berbicara dengan tatapan kosong. Karena pikirannya masih bertaut pada wajah polos Kinar, terlebih-lebih senyum semangatnya. Maksud Tuan. Dia sepertinya memiliki masalah. Aku melihat air wajahnya sendu saat aku membahas tentang kerabat. Saya rasa di balik sikap cerianya, dia itu seperti memiliki luka di dalam hatinya, ucap Leon. Ia pun membalik badannya dan mendekati Ivan. Biar aku menjalaninya dulu. Dan lagi, aku ingin tahu, apa dia bisa mencintaiku sebagai Mas Taraf yang seorang pria biasa. Lagi pula, aku juga senang melihat senyumnya. Selalu membuatku merasa tenang. Leonard tersenyum. Saya rasa Tuan Leonard sudah menyukai gadis itu, tapi dia tidak menyadarinya. Ivan tersenyum tipis. Menghela nafas sejenak. Jadwal selanjutnya. Tanya Leon tiba-tiba, karena baginya sudah cukup membicarakan Kinara dengan sang sekretarisnya itu. PT. Dewantara Motors. Ada kunjungan beberapa buyer dari Jerman. Jika goals, mereka akan order dengan jumlah besar Tuan. Setelahnya. Baik, ayo jalan sekarang. Leon berjalan lebih dulu. Ivan pun melangkahkan kakinya menyusul di belakang. Melanjutkan sedule lanjutan yang akan dijalani mereka. Semua kegiatan hari itu sudah berakhir. Kini Leon sudah di rumah Kinara. Seperti biasa menikmati makan malam bersama istrinya, dengan menu sederhana namun lezat bagi Leon, ia bahkan lupa nikmatnya makanan Chef Dani, ia chef pribadinya di rumah. Kinara menopang dagu dengan kedua tangannya menatap Mas Taraf yang tengah lahap menyantap makanan buatannya. Leon melirik. Kamu tidak makan? Tanya Leon bingung, mulutnya masih sibuk mengunyah. Lihat Mas makan saya jadi kenyang. Nyengir, benar sih. Gadis itu sudah mulai menunjukkan rasa sukanya. Hanya tinggal Leon itu sendiri, akan peka atau tidak. Kamu bisa saja. Buka, titah Mas Taraf. Apanya? Kinara menutup bagian dadanya dengan kedua tangannya. Piringnya Kinar. Kinara menoleh ke bawah, piringnya masih tertelungkup di atas meja. Astaga, otakmu Kinara. Batin Kinara gelagapan. Hehehe, iya Mas. Cengengesan sembari membalik piringnya. Mas Taraf meraih centong nasi dan meletakkan nasi itu di piring Kinar. Ayo makan yang banyak. Tertegunlah Kinar saat Leon mengambilkannya nasi. Cukup. Cukup Mas. Ucap Kinara tergagap. Leon tersenyum lalu kembali mengambil lauk untuk Kinar juga. Ya Tuhan, bisa mati kaku saya, dia baik banget. Baik banget sumpah. Boleh baper nggak sih? Boleh kan? Kan? Curahan hati Kinara yang tengah meronta-ronta. Namun di luar ia hanya bengong melihat kebaikan Mas Taraf. Mau Mas kasih apa lagi ini? Tanya Mas Taraf. Hati Mas. Jawab Kinar tanpa sadar. Leon ayo lihatlah kucing betina yang sudah membuka hatinya itu. Hihihi. Apa? Bertanya karena tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Enggak Mas, enggak, bodoh. Dasar bodoh. Hahaha. Mas Taraf hanya tertawa melihat Kinara salah tingkah, wajahnya benar-benar lucu baginya. Ayo lanjut makannya, titah Mas Taraf. Iya Mas. Dia manis banget kalau ketawa, pengen peluk deh jadinya. Kinar meraih sendoknya, mereka pun melanjutkan makan malamnya hingga selesai. Setelah selesai menyantap hidangan makan malam itu, keduanya menghabiskan sisa malam mereka sembari menonton acara TV.
Leonard melihat iklan salah satu produk oli motor, dia tersenyum. Sudah diiklankan ya? Lega rasanya. Kinara menoleh. Mas senang sekali kelihatannya melihat iklan oli ini. Iya, kan produkku. Menjawab tanpa sadar. Apa? Enggak Kinar. Maksudnya aku senang dengan produksi dari Dewantara Motors. Garuk-garuk kepala. Begitu ya. Tapi emang perusahaan itu hebat sih. Semua hasil produksinya selalu mampu menembus pasar internasional. Leon tersenyum. Kamu kenal pemimpinnya? Tanya Leon. Ya enggak lah mas. Pernah lihat aja belum? Jawab Kinara. Ya, dia enggak sadar pemimpin perusahaan itu duduk di sebelahnya, hahaha. Abis kamu bilang kagum. Hahaha, ya kagum saja mas, karena segala kualitas hasil produksinya itu mampu membuat negara kita terangkat namanya. Leon mengusap kepala Kinar, karena merasa itu adalah sebuah pujian yang membuatnya senang. Kinara pun tersenyum, karena hal seperti ini yang paling membuatnya bawa perasaan. Ya benar usapan lembut di kepalanya dari Mas Taraf. Oh iya mas, besok jadi jalan-jalan kan? Tanya Kinar, karena mengingat janji Leon tadi pagi. Iya jadi. Kita mau kemana memangnya? Sekarang kan ada Jakarta Fair. Aku pengen jalan-jalan ke sana, terus kita jajan gitu, mau kan? Mau ya mas. Pinta Kinar dengan semangat, menelukupkan kedua tangannya di depan dada. Jakarta Fair ya, berpikir sejenak, sementara Kinar berharap Leon akan mengiyakan. Sepertinya seru. Oke lah. Yai. Makasih ya mas. Seru Kinara girang, hingga tanpa sadar ia melingkari leher Leon dengan kedua lengannya. Leon pun melebarkan kedua matanya merasa terkejut karena Kinara memeluknya secara tiba-tiba. Iya Kinar. Aku tidak bisa bernafas, ucapnya. Kia melepaskannya langsung. Maaf mas. Refleks. Gila. Refleksnya mengerikan. Leonard tersenyum kaku sembari memegangi lehernya. Kinara pun kembali duduk dengan normal. Sembari menggigit jari telunjuknya merasa tidak enak. Wahai tubuhku. Kau maju lebih dulu ya ternyata cekak-cekak. Mereka pun kembali menikmati acara televisi tersebut. Jarak duduk mereka ada 1 meteran. Karena Leon duduk di ujung kanan sofa, sedangkan Kinar ujung kiri sofa. Pria itu pun berdeham lalu sedikit bergeser mendekati Kinara, hanya sedikit ya hehehe. Bersambung.